Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Hiroshima, Jepang, Sabtu, 20 Mei 2023, dilansir dari Kompas.com. Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta dukungan Justin Trudeau terkait perjanjian kerja sama ekonomi kedua negara, termasuk menawarkan investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Mohon dukungan Yang Mulia terkait penyelesaian perjanjian Indonesia-Kanada (CEPA), realisasi investasi pensiun funds Kanada yang fokus di pembangunan Ibu Kota Nusantara, pembangunan mekanisme pendanaan untuk feasibility study bagi proyek Greenfield di Indonesia, ujar Jokowi dikutip dari siaran pers, Sabtu, 20 Mei 2023. Selain itu, Jokowi juga berharap ada percepatan realisasi pengembangan bandara hijau di Kalimantan Utara, eksplorasi dan pengayaan logam tanah jarang, serta pembentukan satuan tugas bilateral. Ia pun mengapresiasi dukungan negara-negara G7, termasuk Kanada dalam membantu transisi energi Indonesia. Jokowi juga menyinggung ketahanan pangan. Ia mendorong implementasi kesepakatan antara BUMN Indonesia dan Canadian Commercial Corporation terkait pasokan potas dan gandum. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi dan Trudeau turut membahas mengenai ASEAN, termasuk situasi di Myanmar. Presiden Jokowi menyampaikan, KTT ASEAN Kanada akan digelar pada September tahun 2023 mendatang di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pihaknya mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, UIKN. Diketahui, saat ini pemerintah sedang gencar membangun berbagai infrastruktur di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. UIKN 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, UIKN, baru seumur jagung karena disahkan pada Januari 2022, adapun beberapa hal yang akan direvisi yakni terkait aturan pertanahan, pembiayaan, serta pendanaan. Salah satu masalah yang muncul di IKN Nusantara yakni terkait tanah. Suharso mengatakan ia sempat bertanya kepada kementerian dan lembaga lainnya mengenai pembahasan pertanahan sebelum UIKN disahkan. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa penguasaan tanah IKN Nusantara tidak menjadi masalah ketika pembangunan dilakukan. Namun kini masalah pertanahan justru muncul. Isu tanah di dalam itu, UIKN, yang diharapkan oleh Bappenas Clean and Clear. Berulang kali di dalam pertemuan antar liter, kementerian, lembaga, saya tanyakan, tanah ini clean and clear enggak? Syaratnya kami begitu, supaya di tengah jalan enggak jadi masalah, ujarnya. Waktu kami buat undang-undang juga gitu bilang tanahnya bisa, diginikan Pak. Jebulnya enggak bisa. Sekarang kita sedang menyusun kembali perubahan rancangan undang-undang itu, lanjut Suharso.